Walaupun semua media akan ngalami nanti, cuman yang yang langsung di hadapan mata itu adalah media cetak, ya. Nah, bagaimana ngerespon arus ya tsunami digitalisasi ini media cetak, ya. Kebetulan di-trigger oleh Femina karena menurut saya Femina itu luar biasa dalam mengantisipasi tsunami digitalisasi. Menurut saya nggak hanya di Indonesia, best practice di Indonesia, tetapi menurut saya itu best practice di dunia, saya kira, ya. Bagaimana, bukan masalah size-nya, tapi bagaimana strategi Femina itu mengelola komunitas, itu luar biasa, ya. Kita bangga punya Femina, ya, yang orang Newsweek aja tutup gitu, ya. Femina tetap hebat gitu, ya. Tepuk tangan untuk Femina, ya. Nggak biasa, ya. Jadi polanya adalah seperti tadi yang di cool tweet saya itu kan, kemudian cetak itu not only jadi jualan berita, tetapi kalau di Femina disebutnya multi platform. Multi platform itu berita itu hanya menjadi satu elemen saja, dia akan banyak platform-platform yang lain. Dan kata kuncinya adalah bagaimana media cetak ini yang dia sudah punya basis konsumen yang luar biasa itu dijadikan komunitas. Dari komunitas, seperti di Femina nanti Mbak Peti akan cerita, komunitas ini kemudian dieksplor insight-insight yang di dalamnya, yang ada di komunitas, behaviornya, perilakunya, kemudian dijadikan program. Bahkan di Femina itu ada divisi riset khusus yang tiap quarter atau tiap 6 bulan itu meriset komunitas. Femina punya 9 komunitas. Gadis punya berapa komunitas? 15, sekitar 15. Ayah bunda ada berapa komunitas? 10-an. Antara 9 10. Jadi masing-masing majalah itu punya not only one community tapi bisa belasan, ya. Dan masing-masing itu dibikin programnya, ditawarkan ke advertiser. Sehingga kemudian Femina nyebutnya sudah nggak lagi jualan space iklan, tetapi jualan program komunikasi terintegrasi. Jadi sudah kayak IMC consultant Femina itu. Jadi dia punya, dan dia nggak cuma jualan programnya, tapi juga punya basis masanya. Makanya saya bilang Femina Jawa Pos nanti juga hebat sekali, ada deteksi dan seterusnya. Itu kemudian model bisnisnya adalah dia tuh bikin kebun binatang, ya, karena konsumennya sudah ada, dibikin kebun binatang, kemudian dia berburu di kebun binatang, kira-kira begitu, ya. Oke, saya kira nggak perlu lama, saya mungkin akan lady first, ya. Jadi saya akan mulai dari Mbak Peti, karena menurut saya yang paling maju Femina, ya. Mungkin Jawa Pos juga, cuman nanti Mas Kris akan cerita banyak, ya. Ini kemudian Mas Kemal nanti, ya. SWA juga begitu, SWA juga mungkin event online-nya juga luar biasa. Jadi mungkin saya kira revenue source-nya juga mungkin bukan hanya dari jualan majalah aja, tapi mungkin dari offline awarding-nya segala macam luar biasa, ya. Nanti yang kedua Mas Kemal, terus kemudian Mas Kris, ya, terus Mas Edi Taslim kalau bisa. Ini untuk pelakunya. Terus kemudian untuk mungkin orang yang nggak pelaku lah, ya. Nanti ada Handoko. Handoko ini penulis Brand Gardener, ya, saksi mata lah, ya. Brand Gardener, bukunya hebat, luar biasa. Terus Bang Edwin dulu di Yahoo, jadi pengalaman lapangannya luar biasa. Tapi beliau sekarang jadi konsultan, jadi sekarang sudah bisa ngamati dari luar, kira-kira gitu, ya. Dua orang ini mungkin online banget lah, otaknya sudah online banget lah, ya, sudah horizontal. Kalau yang pelakunya masih di mainstream gitu, ya. Oke, kita sambut Mbak Peti Femina, ya. Terima kasih Mas Yuswo. Serem juga ya dengar pengantarnya, kayaknya kita belum sehebat itu sebenarnya. Soalnya kita juga masih belajar. Selamat malam teman-teman semuanya. Kurang keras ya? Tes. Nah, bagus ya. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih untuk bisa kita ketemu di sini. Jadi ini sesuatu yang lucu. Kadang-kadang memang apa yang kita kerjakan itu mungkin bagi yang melakukan itu nggak terasa istimewa atau tidak terasa hebat atau tidak terasa
luar biasa. Tapi barangkali orang dari luar melihatnya, saya nggak gemuk loh sebenarnya. Oke. Melihatnya sesuatu yang istimewa seperti yang terjadi beberapa waktu lalu dengan mahasiswa ini. Kebetulan mahasiswa ini adalah salah satu konten expert kami sekarang untuk komunitas wanita wirausaha. Jadi boleh kasih tepuk tangan juga. Jadi kalau berbicara mengenai pengembangan komunitas, mungkin saya mulai dulu dari jabatan saya. Tadi Mas Iwo udah bilang bahwa saya di dalam kartu nama ada 2 jabatan, yaitu Chief Editors dan Chief Community Officer. Jabatan ini sebetulnya baru muncul di Femina Group 3 tahun terakhir. Dan pada 3 tahun yang lalu itu, kita kan biasa ya, saya rasa semua perusahaan, termasuk perusahaan media, setiap tahun itu membuat semacam raker gitu ya, untuk menentukan kita mau ngapain sih tahun depan. 3 tahun yang lalu, korporasi CEO kami, Bu Swida dan timnya, memberikan suatu kebijakan atau pancingan kepada kita semua untuk mengubah strategi kita dalam mengembangkan media masing-masing. Di Femina sekarang ada 14 majalah dengan perbedaan konsumen ya, tapi umumnya memang bekerja di ranah keluarga dan perempuan. Pada saat itu yang ditawarkan adalah bagaimana kalau kita mulai mengembangkan komunitas. Secara mudah sebetulnya yang kita lakukan adalah mungkin istilah saya adalah slicing and dicing the consumer. Sebetulnya kan kalau kita bicara mengenai suatu brand seperti Femina ya, katakanlah seperti itu, kita itu sudah punya konsumen dengan demografi dan psikografi yang. Selamat datang Mas Edi Taslim. Nah ini Pak Selamat Edi malam, Taslim Mas. ini. Arsitek di balik kompas.com ya. Oke, nanti silakan duduk dulu. Ya. Jadi slicing and dicing the consumer. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai Femina misalnya, secara demografi dan psikografi konsumen Femina itu udah jelas ya. Wanita aktif, dia bisa wirausaha, dia bisa wanita karir. Wanita karirnya 65%, wanita wirausahanya sekarang sudah 17%. Pada 3 tahun yang lalu mungkin dia baru sekitar 11%. Lalu kemudian sisanya adalah ibu rumah tangga. Secara SES dia AB, kemudian usianya core marketnya adalah 25-35 tahun. Kalau mau lebih jauh, latar belakang pendidikan misalnya, majority mereka S1. Jadi kita bisa membaca Femina ini atau komunitas Femina ini secara besar adalah kelas menengah Indonesia sekarang yang perempuan. Secara psikografi kita juga bisa lihat gitu. Dia misalnya gaya hidupnya aktif, senang kuliner, senang traveling dan seterusnya. Yang kita lakukan adalah kita mencoba membongkar demografi dan psikografi itu untuk dikelompokkan menjadi komunitas-komunitas tertentu berdasarkan minat atau pekerjaannya. Mungkin lebih condong ke minat. Jadi pada 3 tahun yang lalu kita menemukan 9 komunitas. Dari mana kita menemukan itu? Itu adalah hasil berembuk dari semua pilar yang ada di Femina. Jadi pilar kita itu adalah editorial, dibimbing oleh saya. Kemudian ada pilar marketing, ada pilar aktivasi, orang yang mengerjakan events, lalu ada pilar bisnis, orang yang menjual iklan dan lain-lainnya. Juga ada pilar distribusi. Lalu kemudian dari obrolan itu kita ada satu bagian yang tadi Mas Iwo juga udah bilang di Femina menjadi suatu backbone sekarang adalah pilar riset gitu. Jadi kita mengatakan coba kalau kita lihat tolong dibuka berdasarkan minat mereka bagaimana. Saya sih waktu itu mulainya dengan sangat sederhana, mulai dari Heroes of the Brand-nya Femina. Heroes of the Brand-nya Femina itu adalah misalnya karir, rubrik bisnis, lalu kemudian kuliner, fashion, beauty dan seterusnya. Lalu dia bongkar sebagai orang riset, dia bisa melihat secara data demografi dan data kualitatif dan kuantitatifnya. Saya menemukan 9 komunitas, yaitu
Saya menyebutnya satu adalah wirausaha, mereka yang berminat wirausaha atau sudah berwirausaha. Lalu stiletto, itu istilah saya untuk perempuan karir. Kemudian saya punya food lovers, mereka yang menyukai masak dan makan. Tidak hanya masak tapi makan juga, karena kuliner sekarang sudah menjadi sebuah gaya hidup di Indonesia. Lalu kemudian ada fashionista, sudah mulai bisa terbaca, mereka yang menyukai fashion dan beauty, dan mereka suka belanja. Ini penting karena nanti hubungannya sama apakah produk komunitas itu terjual atau enggak. Kemudian saya punya juga misalnya yang lain, saya menyebutnya sebagai bodylicious. Bodylicious adalah perempuan-perempuan yang sangat body conscious. Dia penting buat dia tahu diet yang paling baru, dia pengen hidup sehat, kalau ada indoor runners dia ikut dan segala macam. Pokoknya hidup dia ingin sehat. Belum tentu sehat loh ya, tapi ingin sehat. Terus kemudian misalnya ada yang traveler. Traveler adalah mereka perempuan-perempuan aktif ini yang menyukai bepergian gitu. Dan seterusnya. Pokoknya ada 9, nanti kita bisa bahas. Dari 9 itu kami dalam tim menentukan mana yang menjadi prioritas dan programnya apa. Gitu. Berapa menit lagi? Oke, jadi menentukan programnya apa dan kita mau bikinnya seperti apa gitu. Nah, dalam menentukan program itu sebenarnya kita kembali lagi ke editorial. Jadi misalnya ketika disusun prioritas, kita melihat prioritas itu disusun berdasarkan satu, size dari komunitas itu sebesar apa. Kalau dilihat dari populasinya, jadi kita turunin menjadi kelompok-kelompok itu tadi. Yang kedua, opportunity bisnisnya gimana? Karena tidak semua komunitas yang besar itu opportunity bisnisnya besar. Gitu. Itu juga perlu dipikirkan. Dalam menentukan prioritas, 2 itu menjadi penting, tetapi salah satu bisa dikalahkan kalau kita menganggap misalnya gini, oke, opportunity bisnisnya kecil, tapi ini bagus untuk penguatan pilar editorial. Nah, itu mungkin kita pilih. Pada intinya, semua program komunitas itu dikembalikan ke pilar brand sendiri gitu. Jadi semua harus membuat Femina lebih kuat di komunitasnya. Lalu setelah disusun prioritas, kita bikin program. Program itu bisa online atau offline. Pada intinya, tadi Mas Iwo udah bilang, kita menggunakan semua kanal. Itu sebabnya kita menyebutnya sebagai multi-platform. Multi-platform. Gitu. Jadi ada events, ada main-main di online, ada website, ada Twitter, ada kegiatan editorial, ada media partnership. Artinya kita nggak usah ngerjain sendiri, tapi orang lain bisa ngerjain gitu. Untuk masing-masing kelompok ini eksekusinya berbeda. Gitu. Ada yang mungkin dia lebih kuat di editorial, dia nggak punya events. Ada yang lebih kuat di events. Tapi semua terukur agar kita tahu maksimal resultnya kayak apa. Gitu. Kira-kira mungkin seperti itu dulu. Ya. Kalau dari jualan majalah sama dari community activation, duit yang berasal dari community activation itu berapa persen kira-kira mungkin sekarang? Kalau saya nggak bisa bilang persen ya, saya bukan orang bisnis, tapi sekarang sebagai gambaran sebetulnya advertiser itu sekarang banyak sekali tertarik pada kegiatan below the line gitu. Jadi kegiatan yang bersifat activation gitu. Nah, tetapi kami sebenarnya kayak misalnya program Wanita Wirausaha ya. Ini adalah program yang the most active program community di Femina. Itu sepanjang tahun ya? Sepanjang dari tahun. Januari sampai Desember. Itu ada terus tiap bulan ya? Iya. Dan duit diperoleh dari situ ya? Iya. Kayak Wanita Wirausaha itu udah independen. Dia udah self apa ya? Udah self funding, right? Gitu. Jadi dia udah membiayai dirinya sendiri. Gitu. Dan program itu sebenarnya mungkin nanti kita bisa diskusi. Kami tidak pernah melihat gini. Oh, kalau gitu bikin komunitas itu eventnya harus banyak, nggak selalu. Tergantung tujuannya apa dulu. Kalau untuk Wanita Wirausaha, events dan aktivasi di dalam editorial itu sama besar kalau saya ngeliat ya. Makanya tadi Mas Iwo bilang sepanjang tahun. Jadi strateginya dibuat dulu, kita buat acaranya, lalu itu yang dijual ke klien, gitu. Sebagai contoh misalnya tadi saya bilang tahun 3 tahun yang lalu kita mungkin masih sekitar 11%
populasi wanita wirausaha sekarang udah 17% 17% apa? dari populasi. Oh, dari populasi ya. Pembaca femina. Kalau One Bir itu yang nomor 1 ya, nomor 2 apa? Profesional? Nomor 2 atau program wanita karir, ya Stiletto. wanita karir, ya. Ya, itu program Stiletto itu baru 2 tahun, yang paling aktif, dibuat strategi kayak wanita wirausaha. Kira-kira blueprintnya sama, tapi jadi blueprint sama tuh artinya gini. Ada program edukasi yang seminar, workshop dan segala macam yang Mas Iwo salah satu content expert kami. Tapi ada juga yang sifatnya adalah kompetisi. Gitu. Award gitu ya. Award ya. Karena harus ada resultnya kan. Si perempuan-perempuan ini kalau udah jadi wirausaha terus kita apain gitu. Bahkan sekarang alumninya pun udah punya acara sendiri. Iya. Gitu. Jadi intinya kita punya 9 komunitas, masing-masing kita dalamin pakai riset. Kemudian kita temukan program-programnya, itu ditawarkan ke advertiser gitu ya. Betul, betul. Itu sehingga monetisasi komunitas itu dilakukan di situ ya. Betul. Jadi not only datang dari jualan majalah print gitu ya, itu Betul. menjadi salah satu revenue streamnya di situ ya.